Oke, halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigit and Stan. Nah, di video kali ini kita akan mengunboxing ini sebuah drone keluaran terbaru dari MJX Bug Series. Lihat, ini ada logo merah marah begininya, yaitu Bug 7. Cek ini speknya, ada bacaan 245 gram ultralight. Saya yakin si drone ajaib ini dia terinspirasi dari Mavic Mini yang beratnya di bawah 250 gram. Makanya mungkin si MJX nyiptain drone saingannya kali. Gokil. Untuk speknya sendiri kita bisa lihat ini motor kemungkinan besar brushless, pasti brushless sih. Dia udah mempunyai GPS, lebih aman safety-nya. Lalu ada sensor di bagian bawah, oke keren. Membutuhkan handphone 5 GHz, bukan jaringan 4G ya. Tapi Wi-Fi-nya harus 5 GHz Wi-Fi. Lalu ada 4K-nya ini sendiri, hasil resolusi videonya udah 4K. Gokil, keren. 14 tahun ke atas. Untung umur saya 15 tahun ya. Boleh main drone. Kalau enggak ntar ditangkap polisi. Made in China. Oh, ini orang Bali tinggal di China ya. Untuk link pembelian, buat yang nanyain ini beli di mana, saya beli di toko langganan di Jakarta Hobby. Oke, ini kosong. Karena di Jakarta Hobby, toko langganan Sigit and Stan itu paling murah. Bisa cek nanti linknya di deskripsi video. Gimana sih tadi? Oh, gini nih. Bukanya tuk, kayak begini. Ini ada magnet di sini. Dia langsung otomatis terkunci begini ya. Keren sih wadahnya. Menurut saya lumayan mewah lah. Ini belum pernah dibuka sama sekali, baru diintip-intip doang biar keren ini unboxingnya. Warm tips. Tips hangat. Wis. Wah. Lalu ini mendapatkan Bug 7 Quick Start, oke, buku petunjuknya dan stikernya di sini ya. Oh, seperti biasalah kalau Bug memang dikasih stiker ya, bisa ditempelin di mana, di jidat. Oke, good. Kita cek paketnya bareng-bareng. Wis, keren ya. Kecil, gokil. Nanti kita bandingin sama sekalian ditimbang. Ini saya udah nyiapin timbangan bentar. Mudah-mudahan nggak lupa. Oke, coba lihat. Wes, ada rahasianya di sini. Kita remote-nya dulu deh. Wih, ini mah remote-nya sama kayak MJX Bugs yang belakangan ya. Kayak begini, ada buat pegangannya di sini. Lalu kita cek antenanya palsu atau enggak. Wih, antenanya beneran ini yang sebelah kiri. Tuh ada kabelnya keluar di sini, kelihatan nggak? Tuh. Kalau yang sebelah sini dia palsu ya. Oke, dan ini buat tray handphonenya. Maksudnya bracket handphonenya nanti taruh di sini. Untuk tombol-tombolnya sendiri seperti biasa sama, ini ada return to home bla 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 bla. Nanti dijelasinnya belakangan. Baterainya 2 biji AA. Ngirit. Gokil. Oi, nggak ada putaran buat kameranya ya. Penasaran jadinya. Oke. Good. Kita taruh dulu di sini. Untuk drone-nya sendiri kita buka dulu. Lewat bawah bisa nggak? Oh iya bisa ya. Oke, untuk drone-nya sendiri begini. Ternyata ini dilipat ya. Coba. Hor kumaha ieu teh. Oke, dia dilipat begini. 1 2. Oke. 3. Oke. 4. Agak heras ya. Wih, motornya sama kayak MJX Bugs 3 Mini nggak? Oh enggak, motornya sama casingnya dengan MJX Bugs 3 Mini ya. Sadis. Penasaran ini pakai baterai berapa S? Nanti kita lihat. Oke, dia pakai 4 pin di sini, model 4 pin. Made in China. Bacaannya ada di mana-mana. Oke, ini Bugsnya. Ada pendingin-pendinginnya di sini ya. Mungkin buat hawanya kebuang. Please use a memory card above kelas 10. Sadis. Kita harus pakai memory card yang mahal. Di bawah ada LED sama optical flow position tanpa sensor. Berarti kalau nanti dia ke bawah langsung ngegejret ya. Kalau nanti landing harus hati-hati. Dan oke, bener. Untuk kamera sendiri ini tidak bisa digerakkan dari remote karena di sini tidak disediakan. Berarti dia nanti manual ya, pakai tangan. Oke, jangan dulu dibuka, sadis. Untuk beratnya sendiri, nanti bentar-bentar deh, berat baterainya dulu deh. Cek. Baterainya Lipoli, udah high lipo ini, 7,6 volt, 1500 mAh. 11,4, sadis, spoolnya di 11,4.
Oke, kita cek. Kalau dipasukin baterainya langsung ini nggak ya? Saya pengen penasaran gimana. Oke. Oh, dia nyetreknya depan belakang. Timbang. Mavic Mini sih harus Mavic Mini dulu yang ditimbang. Ini harusnya di bawah 250 gram. 248, speknya 249. Berarti ini agak error 1 gram sedikit. Yang ini berapa? 245 terus 244 ya? Sama ternyata. Di spek depannya 245, ternyata di sini 248. Mungkin karena pengaruh stiker kali ya. Nambah dia 3 gram. Oke, keren. Oke, keren. Harus kita coba di luar. Bentar, tek-tek bengeknya dapat apa lagi? Sebentar. Dapat apa ini? Charger khusus ya. Baterainya harusnya 2 nih. Oh, enggak, cuma 1. Dia charger khusus 5 pin begini ya. Oke, nanti saya masukin begini. Tipe C di sininya, colokin kabel tipe C-nya, kita cari tipe C-nya. Oke, ini kabel, ini baling-baling, ini baling-baling cadangan. Ini obeng dan pembuka propeller, bukan pembuka apa sih? Motor, nggak tahu nanti buat apa. Dan ini adalah buat chargernya Type C ya. Oke, sekian dulu ini pengen saya lemparin. Oke, sebelum drone ini diterbangkan, kita harus melakukan ritual-ritual ajaib dulu karena drone GPS. Jadi caranya gimana? Ini pertama remote-nya buka buat pegangan tangannya biar lebih enak megangnya. Lalu antenanya kita buka juga, tapi bukan ke arah atas ya. Kalau ini ke arah bawah karena biar nggak bentrok dengan bracket handphonenya yang bisa dikeluarin dari dalam remote-nya nih kayak gini nih. Oke, good. Lalu untuk baterainya sendiri ini saya sarankan selalu memakai baterai yang bagus karena dia cuma pakai 2 biji, powernya biar strong selalu ya. Untuk tombol-tombolnya ini ada on off remote, ada tombol buat muterin baling-baling, start engine-nya di sini, lalu take off landing-nya di sini, ada buat tombol foto video, ada buat tombol return to home. Ini buat ganti kecepatan high glow, lalu ada tombol buat menyalakan lampu, tidak ada tombol buat menaikkan turunkan kamera, harus manual. Di sebelah kanan sini ada tombol GPS on off, jadi terbangnya bisa ngunci, nanti bisa ngunci atau ngandelin sensor di bawah, nanti tergantung seleranya ya. Kalau GPS-nya udah terkoneksi minimal 7 satelit. Oke, pertama ini nyalain dulu drone-nya. Kita bisa lihat di sini banyak telemetrinya, banyak banget, bagus. Ada GPS on off-nya tuh bisa kelihatan ya. Lalu ada baterai remote, ada baterai drone, ada sinyal drone. Ini kiri kanan adalah sinyal drone sama aja. Ada tampilan jarak sama tampilan ketinggian sama ini 0 itu apa? GPS ya. Oke, good. Ada low sama high di sini buat ganti-ganti speednya ya. Kita di dalam rumah pakai GPS off dan speednya low. Oke, ini remote udah ready. Untuk si drone-nya itu sendiri pastikan sudah termasuk SD card-nya udah dimasukin. Lalu baterainya itu sendiri ini nyetreknya rada-rada aneh, harus depan belakang, pastikan dia tercetrek dengan sempurna. Di sini ada tombol power, dinyalain, pencet sedikit aja, tunggu, bip. Biarin dia lagi booting dulu, lagi ngebooting sampai ada bunyi aneh, bip bip. Itu artinya ini oren-oren kedip gini, kalibrasi kompas, puter begini sampai warnanya itu hijau, tegakin drone-nya, puter begini sampai lampunya berubah lagi menjadi orange solid. Orange solid artinya GPS-nya belum ngelock sama sekali, alias dia masih 0 GPS tapi drone-nya itu udah bisa terbang. Lalu langkah berikutnya pastikan ini drone bener-bener ditaruh di tempat yang datar, lalu remote-nya di gini ke arah pojokan begini biar dia kalibrasi giroskop biar bener-bener datar. Ada yang aneh nggak? Ya ada yang aneh lah, ini semua baling-baling yang ngampleh ya, sedangkan baling-baling yang ini nggak ngampleh. Ini adalah baling-baling punya si B3 Mini yang self tightening propeller. Dia bisa masuk ya, sadis ternyata. Oke, gokil. Bentar ini saya pasang dulu. Oke, ini udah terpasang. Langkah selanjutnya adalah kita harus ngedownload, namanya itu adalah MRC Pro. Dari MRC Pro ini nanti kita bisa ngelihat, cuman sebelumnya WiFi-nya sambungin dulu. Di WiFi-nya nanti kita bisa ngelihat ada namanya drone bla 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 segala macam, ada bacaannya 5G. Kita pilih itu. Lalu setelah dipilih nanti dia udah connected.
masuk ke MRC Pro-nya, lalu tinggal pencet start di sini, start, next, dan langsung terkonek. Gokil ya, lihat penampakannya ini banget, apa? Warnanya putih cerah banget ya. Tuh, sadis ya. Saya mau langsung coba di indoor. Pertama kita nyalain motornya. Ada bacaannya, GPS-nya off. Ya udah nggak apa-apa. Confirm. Pencet tombol ini buat take off. Wow. Wait, stop. Oke, keren, stabil drone-nya. Wuhu, mantap ini. Gila. Wey. Optical flow position-nya bekerja dengan sangat baik. Menurut saya ini mantap. Kita mundur ya. Untuk kamera, berhubung dia nggak ada gimbal, ya wajar lah kalau goyang-goyang. Tapi keren ini anjir, asli mantap banget. Oke. Oke, sejauh ini bagus. FPV-nya bagus ya. Oke. Stabil. Good, bener. Masih ingat gak tarian-tarian aneh yang kakinya begini nih? Bisa menyilang. Tuh. Oke, good. Kita sekarang udah ada di atas helipad, mau langsung menerbangkan B7-nya. Ini udah dikalibrasi segala macam, siap take off. Oke. Pertama ini yang merah dulu, dipencet. Dia otomatis standby, ada bacaan GPS-nya off, nggak apa-apa. Saya mau ngetes dulu. Wow, langsung ya. Optical flow position-nya bekerja dengan baik di kondisi angin yang kecil. Lalu berikutnya kita mau tes return to home-nya dulu biar lebih aman semua segala macam. Oke, bentar kita ke sini. Apakah di ketinggian sekitar 5 meter dari tanah dia jalan optical flow position-nya? Dia ternyata nggak jalan ya. Dia ke bawah angin. Oke, sedikit. Oh, lumayan jalan ya. Oh, ke bawah angin sih, bolak-balik soalnya. Oke, GPS-nya masih di posisi off. Lebih tinggi lagi. Wis, jalan dia optikalnya. Mungkin kalau anginnya gede udah nggak bakal jalan kali ya. Oh iya, saya lupa. Kita tes dulu foto. Yuk kita tes foto. Ini GPS-nya masih off ya. Biarin. Ya, gunung salaknya ini. Gunung salaknya nggak kelihatan. Oke, good lah. Kita mau foto apa lagi? Kita mau foto diri sendiri lah. Oke, ternyata dia ke bawahnya pelan ya. Dia ke bawahnya santuy. Oke, itu saya. Yuk kita langsung nyalain GPS-nya on. Yap, GPS on dan drone-nya sekarang udah lebih stabil. Kita foto. Action. Itu mah landing ya. Saya kebiasaan drone lain ya. Jadi ini dipencet tombol landing, dia langsung landing. Oke, kita batalin landingnya coba. Kita pencet gas ke atas aja, dia udah ngebatalin landing. Oke, nggak masalah. Agak dekat mungkin. Kita coba-coba dulu. Oh ya, nggak bisa diturunin kameranya ya. Jadi emang harus terbatas banget. Oke, foto. Oke, foto. Sekarang kita pencet tombol video, ini ditahan. Ada bacaannya TF, berarti dia memory card. Oke, good. Mundur sedikit. Oke, di situ langsung pencet return to home. Dia langsung ke atas terbang. Ini lagi ngecek return to home-nya dulu sedikit. Dia tadi di sini ya, di helipad yang ini. Oke, lumayan akurat, agak maju ke depan sekitar 1 meter, nggak masalah. Pencet lagi ininya, return to home-nya. Dia langsung ngebatalin. Sekarang saya coba lagi mundurin di sini. Kita tes-tes dulu aja drone-nya. Matiin remote-nya. Ini udah dimatiin remote-nya. Drone-nya masih terdiam di situ, dia langsung otomatis naik. Baru terbang sekitar 2 menitan.
Oke, dia return to home juga. Saya nyalain lagi. Oke. Begitu dinyalain masih return to home, harus di cancel. Oke. Lalu yang berikutnya kita agak jauhan ke sini sedikit. Oke, di situ GPS-nya saya off. Habis GPS-nya di off, kita matiin remote-nya. Itu kan dia masih optikalnya lumayan di situ ya. Ada bacaannya ya, T-Knock signal. Berarti kalau GPS-nya di off, saya pencet dia matiin di remote. Drone-nya tetap balik ke semula ya. Saya nyalain lagi. Dia lagi returning, saya cancel landing ya. Oke, good. Oke. Saya cancel. Oke, good. Oke, berarti sekarang saatnya untuk ngetes apalagi. Ngetes yang lain, yaitu ngetes selfie atau drone ya. Aduh, silau banget mataharinya di situ. Secara kamera ini bagus banget, lumayan. Untuk drone kayak begini udah gokil habis. Kita langsung pakai speed high. Oke, ini kita nyalain dulu GPS-nya on. Bye. Drone ya. Kita cek sampai seberapa meter dia kuatnya. Oke, untuk speed high lumayan. Biarinlah kita mundur dulu aja, nggak apa-apa. Terbangnya begini nggak masalah. Soalnya nanti return to home-nya dia balik ke arah kita ya. Lah, drone-nya udah hilang lagi, nggak kelihatan. Oke, di jarak 200 meter, WiFi masih jalan. Gunung Salak sudah terlihat, keren. Itu rumah kelihatan. Oh, WiFi putus. Di jarak 250 meter. Dan drone pun sinyalnya putus nyambung di jarak. Tuh, dia bisa kelihatan nggak? Tuh, dia udah sinyalnya tinggal putus nyambung ya di jarak 360 meter. Sinyalnya putus nyambung. Oke. Keren, nggak jadi masalah. Oke, di jarak 380 meter ini saya mau cobain boosternya. Booster punya Pimi, kita cobain sedikit. Kalau dipantulin pakai booster kayak gini, antena yang aslinya dia keluar nggak sih? Kita di bagian bawahnya kita tempelin ya. Kita masukin. Sebentar, kita masukin. Oke, dan dia sinyalnya langsung full lagi ya, agak full gitu. Oh, turun naik yang ngaruh sedikit sih. Coba kita mundurin lagi. Oh, enggak ngaruh. Si booster yang punya si Pimi ininya enggak ngaruh sih. Ngaruh ya? Dia full lagi loh sinyalnya. Mundur lagi. Oke, sampai 400. Oke, keren. Turun naik sinyalnya tapi keren, bisa mundur terus sampai 500 meter. 530 meter, 550 meter. Oke, sinyalnya strong ini, tapi dia turun naik sih sampai 600 meter. Oke, udah cukup lah. Saya nggak tahu kan kondisi baterainya kayak gimana, terbangnya berapa menit. Cuman yang jelas saya pencet return to home ya. Jadi oke, ini return to home. Biarinlah yang bekerja adalah si kameranya sama remote-nya sendiri. Oke, dia kadang full kadang nggak. Kayak ginian ngaruh ya. Jadi saya tempatin di sini nih. Duh, kayaknya punya ide-ide buruk nih. Kayak gini bagus banget nih. Oke, kita cek dulu di jarak 450 meter. Oke, keren. Kita lagi tunggu dulu. Untuk ketinggian ini di 93 meter, dia nggak masalah lah. Jangan lebih dari 120 meter. Gila, drone kecil ya. Oke, harusnya di jarak 250 meter. Tadi WiFi-nya ini kan sampai 256 tadi terakhir nih. Harusnya dia bisa nge-gain lagi. Cuman dia belum nyambung lagi, mungkin karena handphonenya sendiri nggak mau ngelacak atau gimana modelnya. Cuman yang jelas sekarang dia udah ada di atas kita. Bentar juga dia kelihatan. Oh, suaranya cukup kencang ya. Dari jarak 93 meter ketinggian dia kedengeran. Itu drone-nya bisa balik.
Kelihatan nggak? Oke, saya mau coba lihat landingnya. Kecepatan landingnya 93, 92, 91, 90. Oh, ini agak-agak rusuh ya. Jadi untuk landingnya sendiri dia sangat lambat. Kalau untuk sangat lambat gini saya kadang khawatir kalau baterainya lagi drop gitu lama ya. Oke, good lah. Coba kita ambil alih. Ini return to home-nya kita cancel. Saya pencet bawah 72, 71, 70. Oh, lebih cepat dipencet bawah ya. Jadi return to home landing dengan di manual ditekan bawah, dia otomatis lebih cepat ditahan bawah. Oke, good. FFP-nya udah jalan lagi. Oke, cukup lama juga ya. Ini udah terbang sekitar 8 menit. Baterainya masih lumayan lah untuk 1500 mAh. Yuk kita langsung nyobain drone kayak biasa. Kenceng juga ya. Dia bisa terbang nyamping gitu ya. Karena sticknya emang dia terlalu lentur. Oke, keren. Oh, oke, di jarak segini udah mau habis lagi baterainya. Dan keluar peringatan kalau baterainya cuman bisa terbang 30 meter ketinggi. Oh, jaraknya cuma di limit ya, sampai 100 meter doang. Oke, keren. Oke, sebenarnya untuk di aplikasinya sendiri di sini banyak macam-macam aplikasi aneh. Cuman saya nggak usah coba lah di sini nih. Di sini ya. Oh, ini nih ada Follow Me, Orbit, sama Headless. Oke, kita udah terbang sekitar 13 menit. Ini masih baterai low. Dan sekarang baterainya udah kritikal. Oh, begitu dia kritikal, kalau di bawah 30 meter dia otomatis langsung landing ya. Jadi harus hati-hati. Cuman dia masih bisa diarahin. Bagusnya begitu. Oke, good. Ini harus membutuhkan kehati-hatian. Dia memantul karena emang nggak ada sensor di bawahnya ya. Oke, good. Matiin dulu ini dikit semuanya biar nggak berisik. Oke, jadi kesimpulannya drone sekecil ini menurut saya, bentar, ini kameranya harus dimatiin dulu, kalau nggak nanti dia nggak ngerekam. Oke, good. Oke, kesimpulannya jadi menurut saya si drone kecil ini sangat cocok untuk latihan terbang. Kameranya udah lumayan stabil ya. Menurut saya ini lumayan stabil meskipun dia di sini nggak ada gimbal sama sekali. Yang jelas ini udah kemajuan banget lah buat MJX bikin drone sekecil ini. Stabil, menyenangkan, fun. Cuman baterainya dia nggak bisa custom ya, kayak model-model gini harus beli khusus buat si MJX. Nggak apa-apa lah, nggak masalah. Good lah overall. Kita nanti unboxing lagi, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you udah lihat video Sigit and Stan. Kalau kamu suka di like, jangan lupa di subscribe channel Sigit and Stan. Oke, mantap.